Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Mardianto, NIM 22199016, mahasiswa Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana UNP angkatan 2022. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Gusril MPD dan Dr. Ahmad Haironi MPD. Pekerjaan saya saat ini yaitu guru honorer SD 170 Purwoharjo, Kabupaten Tebo. Cabang olahraga saya saat ini yaitu tenis meja. Tinggi badan saya 165, berat badan saya 65, indeks massa tubuh saya 23,6. Dalam UTS ini ada 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah dan uraikan permasalahan yang ingin saudara angkat dalam penulisan tesis. Jawabannya yaitu masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian atau keputusan atau perlu didiskusikan. Secara lebih spesifik, masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menanyakan hubungan antar variabel penelitian. Adapun masalah yang ingin saya angkat dalam penelitian saya sebagai berikut. PTM Kualimas Club ada salah satu klub yang menjadi penyediaan kegiatan latihan tenis meja. Meja yang digunakan dalam kegiatan latihan yaitu sebuah meja yang dapat dibongkar pasang. Disediakan 4 buah bat dan bola sebagai sarana latihan tenis meja di klub. Hasil pengamatan peneliti di lapangan yaitu pemula tenis meja di PTM Kualimas Club tidak menguasai keterampilan pukulan forehand dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 1. Pemula pemukul bola keluar meja lawan, 2. Bola hasil pukulan pemula tidak melewati net, dan 3. Pemula tidak melakukan pukulan yang benar. Permasalahan lain di lapangan yang menjadi perhatian peneliti yaitu kegiatan latihan tenis meja berlangsung tanpa pengaturan tujuan latihan yang jelas. Pemula tenis meja membutuhkan latihan yang bervariasi untuk meningkatkan konsistensi pukulan forehand drive. Salah satu tujuan latihan yang bervariasi yaitu agar pemula tidak bosan dalam berlatih drill pukulan drive tenis meja. Terdapat beberapa variasi latihan tenis meja, yaitu berlatih dengan pemain lain, berlatih dengan pelatih, berlatih dengan mesin atau robot, dan berlatih dengan multiple training. Berlatih sendiri dengan alat papan pantul dari berbagai macam variasi latihan tenis meja tersebut. Peneliti fokus terhadap berlatih sendiri dengan alat papan pantul. Namun, pada kenyataannya tidak semua klub tenis meja yang menggunakan alat papan pantul untuk latihan drill pukulan drive tenis meja. Dikarenakan, 1. Alat papan pantul tidak dijual di beberapa toko peralatan olahraga. 2. Pelatih tenis meja hanya memberikan metode latihan umpan bola banyak dan berpasangan. 3. Pelatih tenis meja tidak menggunakan metode latihan drill pukulan drive dengan alat papan pantul. Peneliti membuat desain alat papan pantul untuk digunakan oleh pemula tenis meja. Desain alat dapat juga disebut perancangan alat. Dilakukan sebelum melangkah ke tahap pembuatan produk awal atau prototype. Proses desain alat meliputi menentukan tujuan pembuatan alat, perencanaan bentuk produk, penentuan spesifikasi alat, penentuan bahan pembuatan alat, dan menentukan sasaran penggunaan alat. Desain alat yang baik menyesuaikan kebutuhan penggunaan alat. Soal kedua yaitu buatlah analisis horizontal pengajuan judul penelitian tesis secara lengkap dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Analisis horizontal pengajuan judul tesis. Pertama yaitu kita bikin dulu nama kita. Seperti saya, contohnya Heru Mardianto. Kemudian NIM 22199016, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas FIK. Dengan ini mengajukan usul tesis yang nantinya akan dijadikan dalam penulisan tesis. Dalam analisis horizontal itu terdapat pertama yaitu judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, jenis dan tempat penelitian, instrumen, teknik analisis data, dan kerangka konseptual. Contohnya di sini saya ambil judul saya yaitu pengembangan papan pantul untuk meningkatkan motivasi latihan drill pukulan forehand drive pemula tenis meja. Identifikasi masalahnya, tingkat keterampilan pukulan forehand pemula di PTM Kualimas Club rendah.
2. Belum terdapat alat berlatih drill tenis meja yang sesuai dengan kebutuhan pemula di PTM Kualimas Club. 3. Motivasi pemula dalam berlatih tenis meja yang rendah. Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 1. Untuk mengembangkan alat papan pantul yang layak bagi pemula tenis meja. 2. Untuk mendeskripsikan keefektifan alat papan pantul dalam meningkatkan motivasi latihan drill pukulan drive pemula tenis meja. Jenis dan tempat penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mengembangkan. Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk mengembangkan produk berdasarkan produk yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, produk divalidasikan kepada para ahli tenis meja dan tempat penelitian PTM Kualimas Club. Instrumen yang digunakan dalam analisis horizontal saya itu 1. Menggunakan angket validasi ahli. 2. Pedoman wawancara. 3. Angket evaluasi pelatih tenis meja. 4. Dokumentasi. Teknik analisis data ini memakai analisis data deskriptif. Lanjut, pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan ragam penelitian yang sudah saudara pelajari dan berikan masing-masing contoh judul penelitian yang relevan dengan keilmuan saudara. Adapun penelitian yang sudah saya pelajari sebagai berikut ada 3, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D atau pengembangan. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Contoh judul penelitian relevan: meningkatkan kemampuan pukulan forehand menggunakan metode latihan memantulkan bola ke dinding pada PTM Kualimas Club. Kedua, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Contoh judul penelitian relevan: motivasi peserta didik ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri 170 _8 Purwoharjo, Kabupaten Tebo. Yang ketiga yaitu penelitian R&D. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Contoh judul penelitian yang relevan: pengembangan papan pantul untuk meningkatkan motivasi latihan drill pukulan forehand drive pemula tenis meja. Keempat, kita masuk ke soal keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sampling dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sampling dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu pertama, sampling dalam penelitian kuantitatif. 1. Pengambilan sampel secara acak atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian dengan menggunakan nomor undian. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel kuantitatif dengan pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam pemilih sampel-sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100 dibagi 10 sama dengan 10. Pengambilan sampel acak berstrata, stratified random sampling. Metode ini mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya, peneliti mengenai perilaku karyawan pada masing-masing divisi. Keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Cluster sampling merupakan teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berada di dalam suatu instansi. Kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Masuk ke sampling dalam penelitian kualitatif. Sampling pertama itu ada sampling purposive atau purposive sampling. Peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel.
Kriteria yang dimaksud menggambarkan demografi responden, misal dari sisi usia, jenis kelamin, apakah menggunakan suatu produk atau tidak, apakah produk yang dimaksud telah digunakan selama lebih beberapa tahun atau tidak. Yang kedua ada sampling purposive sistematis atau systematic purposive sampling. Yang ketiga sampling purposive stratifikasi atau stratified purposive sampling. Yang keempat ada sampling purposive quota atau quota purposive sampling. Yang kelima ada snowball sampling. Teknik sampling digunakan dengan cara menggunakan informasi sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Yang terakhir yaitu ada convenience opportunistic sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Beberapa kasus peneliti yang menggunakan jenis sampel ini hasilnya ternyata kurang objektif karena dalam pengambilan sampel peneliti terkesan hanya asal ambil. Lanjut yaitu soal nomor 5. Jelaskan sistematika penulisan bab 3 dalam penelitian kuantitatif eksperimen MANOVA 3x3 kualitatif serta R&D. Sistematis penulisan bab 3 dalam penelitian kuantitatif. Pertama yaitu dimulai dari pertanyaan dalam pemikiran peneliti. Kedua, perumusan masalah dalam submasalah secara jelas. Ketiga, perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Keempat, penyusunan instrumen. Kelima, penentuan populasi dan sampel atau subjek penelitian. Keenam, pengumpulan data. Ketujuh, analisis data. Sistematika penulisan bab 3 pada penelitian kuantitatif sebagai berikut. 1. Memilih masalah. 2. Studi pendahuluan. 3. Merumuskan masalah. 4. Merumuskan hipotesis. 5. Memilih pendekatan. 6. Menentukan variabel dan sumber data. 7. Menentukan dan menyusun instrumen. 8. Mengumpulkan data. 9. Analisis data. 10. Menarik kesimpulan. Ke-11. Menulis laporan. Adapun sistematika penulisan bab 3 pada penelitian R&D. Yang pertama yaitu identifikasi potensi masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila digunakan akan memiliki nilai tambah. Menurut Sugiono, penelitian ini mengandung potensi masalah yang dapat diangkat. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Indonesia masih menjadi negara konsumen produk alat-alat olahraga, namun yang digunakan rata-rata masih banyak yang manual sehingga dinilainya kurang efektif. Kedua, itu pengumpulan informasi. Dilihat dari potensi masalah di atas, langkah berikutnya adalah mencari informasi yang ada di lapangan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan selama alat bantu latihan pelontar bola masih jarang ada yang menggunakannya, dan yang digunakan pun juga masih menggunakan sistem manual, sehingga peneliti masuk mengembangkan alat pelontar bola multifungsi. Yang ketiga yaitu desain produk. Setelah mengumpulkan informasi dari masalah-masalah yang ada di lapangan, peneliti merancang desain produk yang sesuai dengan potensi dan masalah tersebut. Peneliti juga melakukan analisis materi. Hasil analisis dapat dijadikan acuan dalam membuat produk. Kebutuhan dalam mendesain produk ini disesuaikan dengan keefisien dan keefektifan. Produk peneliti ini akan menciptakan sebuah alat pelontar bola berdasarkan modifikasi dari alat pelontar bola yang sudah ada. Lanjut, validasi produk. Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancang produk, dalam hal ini sistem kerja baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak menurut Sugiono. Terus lanjut revisi produk, dan terakhir uji coba produk dan produk akhir. Mungkin itulah sekian dari saya, pemaparan dari saya dari hasil ujian tengah semester saya dari video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.